Ya. Udah siap belum? Udah. Kursor. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang analisis variasi musiman dengan metode rata-rata bergerak. Kelompok kami yang pertama itu ada Raffi Ahmad Maulana, yang kedua ada Setia Cahya Sardito, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Hayafila. Variasi musiman. Variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu. Fluktuasi dalam satuan bulanan, yang kedua triwulan atau kuartal atau per 3 bulan, yang ketiga catur bulan atau per 4 bulan, yang keempat semester atau per 6 bulan. Jadi perubahan kurang dari 1 tahun. Dalam metode perhitungan variasi musim ada 3. Yang pertama metode rata-rata sederhana, yang kedua metode rata-rata dengan tren, yang ketiga metode rata-rata bergerak. Nah, di sini kita membahas metode presentase terhadap rata-rata bergerak. Langkah-langkahnya ada yang pertama, menghitung nilai rata-rata bergerak selama 1 tahun dan letakkan dalam atau pada pertengahan data. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata bergerak terpusat. Yang ketiga, menghitung rasio nilai real terhadap nilai rata-rata bergerak terpusat. Yang keempat, menghitung nilai indeks musiman dengan menghitung nilai rata-rata atau median rasio nilai real terhadap nilai rata-rata bergerak terpusat tiap periode per tahun. Langkah yang pertama, menghitung nilai rata-rata bergerak selama 1 tahun dan letakkan pada pertengahan data. Di sini kita menggunakan metode rata-rata bergerak 4 triwulan. Kita menghitung dari periode kedua, karena untuk menghitung periode kedua kita ambil periode sebelumnya dan 4 penjualan setelahnya. Contohnya yaitu 40 ditambah 54 ditambah 33 ditambah 25 dibagi 4 sama dengan 38. Nah, di triwulan pertama itu kosong di rata-rata bergerak 4 triwulannya karena tidak ada periode sebelumnya atau penjualan sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Sampai di sini, ini lanjutan dari periode sebelumnya. Di tahun 2017, triwulan pertama, penjualannya diambil dari triwulan 2016 ke-4 di 26 ditambah 45 ditambah 58 ditambah 34 dibagi 4 sama dengan 40,75 sampai dengan tahun dan sampai dengan begitu seterusnya sampai dengan tahun 2018 periode kedua, yaitu diambil dari satu periode sebelumnya yaitu 48 ditambah 57 ditambah 38 ditambah 28 dibagi 4 sama dengan 42,75. Nah, di periode 2018 di triwulan ketiga itu kosong di rata-rata bergerak 4 triwulannya karena tidak ada penjualan di tahun 2019 periode pertama karena kita harus mengambil satu periode sebelumnya, contohnya dari 57 lalu sampai dengan periode 2019. Nah, dan begitu juga di tahun 2018 triwulan ke-4. Nah, 2, menghitung nilai rata-rata bergerak. Nah, rumusnya itu periode sebelumnya ditambah periode tersebut dibagi 2. Nah, di tahun 2014, triwulan pertama itu tidak ada. Karena rata-rata bergerak karena tidak ada data di triwulan sebelumnya, tahun sebelumnya. Di tahun 2014, triwulan ketiga, itu rumusnya 38 tambah 39 bagi 2. Nah, itu 38 itu dari triwulan kedua, yaitu periode sebelumnya, ditambah periode tersebut, yaitu 39 dibagi 2, sama dengan 38,5. Tahun 2014, triwulan keempat,
39 ditambah 39,5 bagi 2 sama dengan 39,25. 39 itu dari periode sebelumnya ditambah periode tersebut yaitu 39,5 dan seterusnya. Nah, di sini ada tahun 2018 di triwulan 3 dan 4 ini kita lihat kosong ya rata-rata bergerak terpusatnya. Karena kita tidak ada data di rata-rata bergerak 4 triwulannya. Ya dikarenakan rata-rata bergerak di 4 triwulannya. Karena menghitung rata-rata bergerak tersebut terpusat itu kita harus mengetahui triwulan sebelumnya ditambah triwulan setelahnya. Nah, makanya ini kosong di triwulan 3 dan 4 di tahun 2018. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, pada langkah atau pada tahap ketiga ini kita akan mencari rasio. Nah, cara mencari rasio rumusnya itu adalah penjualan dibagi rata-rata bergerak terpusat dikali 100. Nah, kenapa bisa kita lihat nih pada tabelnya? Rata-rata bergerak terpusatnya itu kosong. Kenapa kosong? Ya, seperti yang udah dijelasin sama teman saya sebelumnya. Makanya rasionya nggak bisa dihitung karena kosong. Nah, berarti yang bisa dihitung adalah pada tahun 2014 triwulan ketiga. Nah, langsung aja nih masukin ke rumusnya. Penjualannya itu 33, rata-rata bergerak terpusatnya 38,5. Maka 33,3 dibagi 38,5 dikali 100, hasilnya adalah 85,71. Nah, untuk triwulan 4 sama juga caranya. Langsung aja 25 dibagi 39,25 dikali 100, hasilnya adalah 63,69. Begitu seterusnya tuh. Nah, begitulah seterusnya sampai menggunakan rumus dan cara yang sama sampai tahun 2018 triwulan kedua. Caranya sama tuh kayak gitu juga. Nah, kenapa pada tahun 2018 triwulan ketiga dan keempatnya itu kosong? Ya karena rata-rata bergerak terpusatnya itu juga kosong. Nah, makanya karena itu kosong jadi kita nggak bisa tahu nih rasionya itu berapa. Itu. Nah, untuk tahap keempat ini kita akan menghitung nih nilai indeks maksimum, indeks musiman dengan menghitung nilai rata-rata atau median pada rasio yang udah kita cari tadi. Nah, di sini dapat kita lihat nih rasio yang tadi kita cari nih, di mana triwulan 1 dan triwulan 2 pada 2014 rasionya itu kosong. Dan pada rasio pada triwulan 3 dan triwulan 4 pada tahun 2018 itu juga kosong tuh, sama kayak yang tadi. Nah, di sini cara menghitung rata-ratanya adalah dengan menjumlahkan nih semua rasio dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, langsung aja kita hitung yang pertama dari triwulan 1. Kita jumlahin nih, triwulan 1 dari tiap periode. Langsung aja kita jumlahin yaitu 110,69 ditambah 106,84 ditambah 109,76 dan terakhir pada 2018 117,79 dibagi jumlah datanya yaitu 4. Nah, sama dengan 111,27. Nah, pada triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 caranya pun juga sama seperti itu. Nah, itulah hasil-hasilnya. Nah, cara menghitung median adalah dengan cara mengurutkan nih semua data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, langsung aja kita urutin nih data yang tadi pada triwulan 1. Ya, data terkecilnya itu adalah 106,84. Selanjutnya ada 109,76, selanjutnya lagi ada 110,69, selanjutnya ada 117,79. Nah, karena datanya itu genap, maka kita harus membagi nih nilai tengahnya. Nah, tengahnya itu adalah 109,76 dan 110,69. Langsung aja 109,76 ditambah 110,69 dibagi 2 sama dengan adalah
110,23. Nah, untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, caranya pun juga sama, dan hasilnya seperti yang ada di tabel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.